Saudara, menyenangkan sekali ya melihat anak-anak menyanyi. Kita rasanya itu sudah kehilangan sukacita dan spontanity untuk bisa memuji Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan supaya spirit yang bersih itu masih hadir di dalam jiwa kita. Saudara, hari ini kita akan secara khusus memikirkan mengenai tema manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Itu yang ditetapkan oleh gereja GKI Greenfield ini. Mari kita tunduk kepala dan kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami tahu, kami semua barangkali terjebak di dalam satu rutinitas beragama. Sehingga sulit sekali bagi kami untuk memberikan yang terbaik, bahkan saat ini Tuhan. Hati kami dan pikiran kami, khusus kami tujukan kepadamu. Tuhan yang tidak kelihatan, yang abstrak. Apalagi di tengah kehidupan kami di mana kami masih mempunyai banyak sekali kebutuhan yang belum terpenuhi. Plus pikiran kami Tuhan selalu bergerak-gerak ke sana kemari memikirkan apa yang kami inginkan. Bahkan di tengah ibadat seperti ini. Tuhan ampuni kami dan tolong kami. Biarlah kami bersama-sama mengajar akan diri kami sendiri sama seperti pemazmur itu Tuhan. Yang mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus itu, hai segenap batinku. Tuhan tolong supaya kami memberikan hati dan pikiran kami dalam setiap rangkaian bagian rangkaian ibadat ini hanya untuk Tuhan. Dan sekarang secara khusus kami ingin memikirkan sehingga kami membutuhkan sekali konsentrasi, membutuhkan pikiran yang jernih. Tuhan tolong kami. Dengarkan seluruh sembahyang kami oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, sebetulnya dari Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan itu menciptakan langit bumi dengan segala isinya, maka puncak dari ciptaan itu, kemudian Tuhan mengatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini, ya kalau Bapak gereja zaman dulu itu seperti Irenaeus, Tertullianus, itu menyebutkan calem demut. Jadi gambar atau peta dan teladan. Sulit ya. Jadi ini kalau bicara mengenai peta, mengenai gambar itu related kepada tubuh yang ajaib ini. Tetapi pada saat bicara mengenai teladan, itu bicara mengenai manusia. Sebetulnya milik Allah ya. Oleh karena Allah itu adalah roh adanya, manusia adalah spiritual being. Makhluk rohani. Nah, sehingga saudara itu sadar ya artinya dari roh. Roh itu tidak kenal laki dan perempuan saudara. Yang kita itu pakai hanya tubuh laki atau tubuh perempuan. Roh itu tidak kenal usia. Tidak ada anak kecil, roh orang dewasa, tidak ada. Saudara. Jadi kalau saudara itu kemudian melihat ada orang yang meninggal dunia. Sebetulnya seharusnya sebagai orang Kristen kita tahu ya. Meninggal itu betul-betul tidak akan bertemu kembali dengan orang seperti itu lagi. Sedih, satu pihak perasaan kita sedih, tetapi janji Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Jadi kalau suami Anda itu meninggal, istri Anda meninggal, itu sebetulnya itu merupakan perpisahan. Di mana saudara tidak akan bertemu dengan orang itu lagi. Ya, di dalam Matius pasal 22, itu orang Saduki itu nanya sama Tuhan, Tuhan ada orang suaminya meninggal. Nah sesuai dengan hukum Allah kan boleh menikah lagi. Lalu meninggal lagi, menikah lagi, meninggal lagi. Sampai 7 semuanya menikah sah. Lalu mereka tanya, di surga suaminya yang mana? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Yesus mengatakan apa? Kamu itu sesat. Kamu tidak ngerti, di surga itu tidak ada kawin atau dikawinkan, tidak ada suami istri, tidak ada laki-laki dan perempuan.
Jadi pada saat orang meninggal, kita harus ingat sebagai orang Kristen, bahwa saudara itu pada saat diberkati pernikahannya di gereja ini, saudara akan membuat promise. Promise-nya, janjinya apa? Aku akan mencintai engkau sampai maut menceraikan kita. Itu prinsip iman Kristen, saudara jangan takut. Tuhan menyediakan nanti tubuh yang baru, sukacita yang tidak lagi membutuhkan ikatan-ikatan emosi seperti sekarang ini, saudara. Jadi saudara akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Oke, jadi pada saat kita berbicara mengenai image of God atau peta dari gambar dari Allah. Ya, saya khawatir, saudara. Kalau saya itu menjelaskan secara teologi ya, yaitu konsep-konsep pemikiran banyak teolog begitu. Jangan-jangan khotbah ini nanti hanya menjadi suatu objek untuk dipikir-pikir. Dan menjadi pikiran kognitif saudara untuk memahami mengenai apa itu peta dan gambar Allah. Nah, saya percaya tidak boleh begitu. Jadi kalaupun topiknya ini adalah gambar Allah, tetapi fokusnya itu adalah apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kita alami sebagai gambar Allah. Makanya, saudara di samping ada satu ayat tadi, saya sebetulnya akan mengutipkan dua bagian. Tidak usah dibaca, saya akan hafalin aja. Saudara sebetulnya bicara mengenai natur manusia sebagai peta dan gambar Allah. Itu Alkitab itu memfokuskan kepada pikiran daripada penulis Alkitab. Misalnya Mazmur. Mazmur pasal yang ke-8. Siapakah itu manusia? Nah itu pertanyaan yang sama dengan kita. Mengapa engkau itu mengindahkannya Tuhan? Ya, kenapa Tuhan itu menaruh special attention? Engkau menjadikannya mirip Allah. Itu ada di dalam Mazmur pasal 8, ya kan? Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Engkau memberikan kuasa kepada manusia di atas semua ciptaan. Dan engkau menaruh segala sesuatu di bawah kakinya. Luar biasa ya. Jadi pemazmur itu melihat manusia ini seperti ini, sesuai dengan apa yang Tuhan itu memang katakan. Kita diciptakan sesuai dengan gambarnya Allah. Tetapi, kalau kita membaca Mazmur toh, kita itu tanda petik ingin tahu ya, perjanjian baru ngomong apa ya. Oleh karena apa? Cara membaca Alkitab, saudara-saudara itu tidak boleh cuma membaca satu bagian, lalu ditafsir-tafsirkan gitu. Berbahaya, saudara. Jika kita melihat di dalam perjanjian baru, kitab Ibrani. Ibrani pasal 2 itu mengutip akan Mazmur pasal 8 dengan pengulangan kata yang mirip sekali. Siapa manusia? Tapi ada perubahan di sini. Dari rupanya dengan inspirasi Roh Kudus, melihat karya Yesus Kristus yang sudah selesai, penulis dari Ibrani melihat dari suatu perspektif yang lain. Siapakah manusia? Lalu, engkau menciptakan sedikit lebih rendah dari malaikat. Loh, kok gitu ya? Engkau memahkotai ini dan itu. Tapi kata sedikit lebih rendah dari malaikat. Kalau sampai di sana, seolah-olah mereka lebih penting daripada manusia. No. Kemudian loncat ke ayat yang ke-9. Penulis Ibrani mengatakan, untuk anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Untuk sementara dicipta seperti manusia, sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi mulai ngerti kita ini sekarang. Jadi kalau kita cuma fokus, manusia itu adalah manusia peta dan gambar Allah. Yang Tuhan memberikan kemuliaan dan hormat. Kuasa untuk semua ciptaannya. Saudara bisa sesat ini. Kenapa?
Oleh karena begitu manusia itu hidup punya anak, belum punya anak, manusia itu ternyata dengan semua kelebihan yang dia punya, justru terpleset, dipakai oleh iblis untuk jatuh di dalam dosa. Loh, kenapa? Oleh karena manusia yang luar biasa itu selalu ingin tahu. Selalu want to step beyond. Artinya apa? Mau melangkah keluar dari naturnya. Hati-hati. Iblis tahu sekali. Pasti manusia itu kepingin. Kepingin nyoba sesuatu meskipun tidak kurang apa-apa. Yaitu buah itu. Iblis kasih suntikan omongan. Pikiran manusia ini terbuka. Kepingin dia. Mencoba dia. Nah, inilah. Saudara, mulai pada saat itu, semua yang hebat dari manusia ini, Calvin itu mengatakan, sudah totally deprived. Jadi peta dan gambar Allah itu rusak. Bukan fasilitinya yang rusak. Bukan fakultinya yang rusak. Tapi fasilitinya yang rusak. Ngerti tapi tidak bisa percaya. Memahami tidak bisa melakukan. Ini masalah nus namanya. Nah, saya perhatikan di sana. Jadi pada saat kita itu sedang berpikir mengenai peta dan gambar Allah. Saudara jangan berfokus kepada perjanjian lama. Manusia itu peta dan gambar Allah. Dia bisa melangkah di seberang naturnya. Manusia cuma bisa melihat paling-paling 3-4 kilometer. Kalau pilot itu naik pesawat terbang, dia melihat itu dengan mata telanjang 3 kilometer, 4 kilometer. Manusia juga tidak bisa terbang. Manusia tidak bisa mendengar suara. Barangkali 1 kilometer di sana. Tidak dengar. Tapi manusia, dia bisa mencipta. Sehingga sekarang ada alatnya. Pembantu rumah tangga saya aja juga bisa. Saya ajarin untuk lihat. Sehingga pada detik yang sama, dia bisa melihat pemain sepak bola di Brasilia lagi main. Bahkan lebih hebat. Karena bisa melihat kakinya. Bisa melihat rumputnya. Dengan benda yang kita pegangin. Ajaib sekali manusia. Hebat apa ini? Bagaimana bisa? That's impossible. Tapi itulah manusia. Iblis tahu sekali. Sehingga sejak manusia masih sedikit. Di dalam Kejadian pasal 4, iblis menstimulir anak-anak kegelapan. Untuk ngapain? Untuk pakai ini, pakai otaknya. Menjadi penemu-penemu. Menjadi inovator. Maka disebutkan anak Kain namanya Lameh. Lameh punya 2 istri. Nah, anak-anaknya semuanya itu penemu-penemu. Yabal, Yubal, Tubal, Kain. Penemu apa? Penemu alat musik. Supaya bisa menghibur diri. Penemu sebetulnya bagaimana itu hidup sedenter. Lalu ngapain? Membudidayakan ternak. Binatang-binatang buas itu dibudidayakan. Jadi ternak. Bayangin. Dia akan bisa menggali. Pada zaman batu menemukan akan besi. Saudara bisa membayangkan. Untuk membuat pedang. Untuk membuat pisau. Kenapa sih Alkitab ngomong seperti ini? Iblis tahu sekali, sebelum manusia itu nanti berjalan nurut Tuhan, didahului dulu. Menjadi kreatif luar biasa. Di seberang kebutuhan saat itu. Saat itu masih zaman batu, saudara. Orang sudah bisa membuat seperti itu di dalam Kejadian pasal yang keempat. Dan ini berkelanjutan terus, tidak ada batasnya. Semua kreativitas manusia sudah tidak ada batasnya sekarang. Dan semua bagian itu sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia. Hati-hati.
2 bulan yang lalu saya khotbah di sini, saya akan cerita. Seorang hamba Tuhan di Amerika itu dengan bangga cerita bahwa anaknya, ya kan, sekarang ini tanda petik, sudah bisa masuk tim tenis. Saya sampai tanya, tujuanmu apa? Ya dia bilang, iya senang. Di samping sekolah dia kan perlu sekali menjadi juara tenis. Oh ya? Saya cuma tanya, apa kamu pikirannya seperti Robert Williams itu? Ayahnya Serena Williams, Venus Williams itu. Serena Williams itu sampai 23 kali memenangkan Grand Slam Wimbledon. Seperti itu. Loh, Pak Yako masa enggak boleh? Nah, pertanyaan. Saya bukan mengatakan boleh enggak boleh. Tetapi your passion. Passion itu adalah what man sing in his heart. Siang malam kamu cekokin anak itu. Melihat main tenis, mukul-mukul bola itu adalah tujuan hidup. Tidak keliru kamu. Iblis luar biasa sekali. Sampai Christopher McDougall. Itu apa saja saudara. Itu menulis bukunya adalah Born to Run. Itu artinya saya lahir untuk lari-lari. Dia membuat buku bagaimana caranya lari-lari. Begitu terjual berapa? 3 juta eksemplar. Manusia iseng sekali. Luar biasa. Saudara, semua aspek hidup sampai insek, sampai kupu-kupu. Saya melihat seorang saintis itu sampai 4 hari 4 malam. Di pegunungan Andes. Untuk ngapain? Supaya ingin dapatkan sejenis frog. Sejenis katak. Bayangin. Itu sampai rela seolah-olah mau mati, saudara. Oleh karena apa? Harus nginep di hutan rimba seperti itu. Kedinginan, enggak punya. Waduh. Hanya untuk bisa moto seekor katak. Menjadi suatu kebanggaan karena apa? Masuk National Geographic. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja, saudara. Yang 2 Korintus pasal yang ke-10, Paulus yang mengatakan, enggak ada yang haram. Kamu boleh apa saja, tapi waspada siapa kamu. Tidak semua yang kamu inginkan itu baik dan berguna. Jadi mau saya teruskan? Nah, kalau kita berpikir mengenai peta dan gambar Allah, fokus kita kepada Kejadian pasal 1, lalu Mazmur pasal 8, manusia itu diciptakan mirip Allah. Diberikan kemuliaan dan hormat. Diberikan kuasa untuk semua ciptaan. Diberikan suatu kekuatan. Dimana semua ditaruh di bawah kakinya. Keliru, saudara. Ini sudah kebablasan. Apa sekarang tidak boleh orang Kristen kreatif? Ya boleh-boleh aja. Tapi sudah kalah cepat dengan permainan iblis. Sudah dikuasai semua. Sekarang fokus kepada Ibrani tadi. Nah ini. Meskipun kamu tahu betapa hebatnya manusia, peta dan gambar Allah. Eling. Kamu diciptakan sepertinya sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya, malaikat tidak rasa sakit, malaikat tidak perlu bertobat, ya kan? Dan Yesus Kristus rela diciptakan mirip kamu. Sedikit lebih rendah dari malaikat. Allah yang dahsyat itu mengosongkan dirinya sehingga dia menjadi manusia yang bisa lapar, yang bisa nangis, yang bisa takut, yang bisa ngantuk, yang bahkan takut diteror. Mau mati aku rasanya. Doakan bersamalah dengan aku. Padahal di dalam diri Yesus yaitu Allah yang menjadi manusia ini. Semua kepenuhan Allah berdiam di dalamnya. Ajaib. Kamu eling. Natur manusia yang seperti ini. Yesus rela itu mengidentify dirinya menjadi sama seperti kita. So what does that mean then? Apa artinya kemudian? Pada saat kita berpikir manusia diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Apa?
Jadi tujuannya kemana? Yesus kok menjadi seperti itu untuk kita? Itu jawabannya. Kamu manusia kreatif yang luar biasa. Tapi eling, kamu totally deprived. Kamu sudah rusak. Dan tidak ada hope. Kecuali Kristus itu mati untukmu. Roma pasal 8 ayat 29 Rasul Paulus mengatakan kita ini sedang dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Yesus, anak Allah. Kita semua ini sedang dibentuk seperti itu. Lalu pertanyaannya, seperti Dia dalam hal apa? Apa di dalam hal psychological? Di dalam action, tingkah laku, di dalam emosi, enggak. Lah, apanya? Kalau psychologically, you nanti akan kaget. Yesus yang katanya kita sedang dijadikan serupa dengan Dia. Waduh, kadang-kadang kalau ngomong itu melukai hati. Ada perempuan sama Sirofinikia itu, anaknya dirasuki setan. Minta supaya dilepaskan. Muridnya tidak bisa lepaskan. Datang kepada Yesus, Yesus ngomongnya apa? Masa sih roti yang mestinya diberikan kepada anak, diberikan untuk anjing ini? Waduh, menghina banget dia. Betul anjing kata itu? Iya. Kenapa sih perlu Yesus ngomong kok nyelekit gitu? Melukai hati. Dia mau mengikuti dia. Dia tidak akan mengerti sebetulnya. Bukan psychologically. Bukan emotionally. Dia pergi ke bait Allah. Halaman bait Allah dipakai untuk jualan, untuk pasar. Maka marahlah Yesus. Bukan cuma marah, lalu ngomong sama kepala iman. Enggak. Dia mengambil tali jadikan cemeti. Dia mulai usir semua orang itu. Lalu disebutkan dalam Alkitab, maka Yesus memutar balikan kursi dan meja. Saya tidak bisa bayangkan. Itu tidak mungkin boleh mencontoh yang kayak gitu. Jadi kalau saudara dan saya sedang dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya Yesus itu apa? Ini masalah spiritual. Jadi jangan terjebak kepada fenomena dan pikiran-pikiran kita. Yesus baik karena dia baik sama anak kecil. Dia menolong orang. Itu cuma bagian dari fenomena. Mari kita objektif. Kita lihat. Jadi kalau saudara sedang dibentuk serupa dengan gambar Kristus. Saudara mulai punya pertanyaan sekarang. Gimana? Kalau masalah spiritually, masalah rohani. Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Kalimat seperti ini. Walk in spirit. Berjalanlah dalam roh. Kamu tidak lagi menuruti kehendak dari tubuh dan daging. Walk in spirit. Gimana walk in spirit? Saudara saya akan mengambil satu bagian dari Alkitab ya. So banyak orang salah mengerti. Walk in spirit itu saudara rajin ke gereja. Hari Minggu datang seperti ini. Walk in spirit itu sama saudara di rumah doa. Walk in spirit itu saudara itu baca Alkitab. Walk in spirit itu saudara ikut terlibat aktivitas gereja. Benar? Benar dan tidak benar. Kenapa begitu? Oleh karena spirit itu bukan seperti ini. Loh, apa ini? Pada suatu hari Yesus datang ke Samaria. Pada jam 12 siang tidak ada orang kecuali tiba-tiba muncul seorang wanita Samaria mau ngambil air. Yesus itu mengatakan, beri aku minum. Tuhan orang Yahudi kok minta minum kepada perempuan Samaria. Sampai dia ngambil. Kalau kamu tahu siapa yang ngomong sama kamu. Oleh karena dia akan bisa memberikan kepadamu air yang hidup. Wanita mengatakan tetap tidak ngerti dia. Sumur ini dalam, kamu tidak punya timba.
Gimana kamu bisa menimbangi? Dan Yesus mengulang lagi, jikalau kamu tahu, Dia bisa memberikan air hidup kepadamu. Tiba-tiba wanita itu karena pengulangan, dia berhenti. Apa kamu bisa memberi air yang seperti itu? Beri supaya aku tidak usah datang-datang lagi ke sini. Lalu Yesus mengatakan, oke, panggil laki-lakimu. Aku tidak punya suami. Yesus mengatakan memang benar. 5 laki-laki sudah hidup sama kamu. Mereka semua bukan suamimu. Kaget perempuan ini. Apa kamu nabi? Oke. Lalu dia mulai ngomong sesuatu. Sesuai dengan natur yang hausnya akan kebenaran. Kata orang, kalau sembahyang itu yang terlebih baik itu di Yerusalem. Bait Allah ada di sana. Tapi ada juga orang ngomong di Bukit Gerizim ini juga oke. Yesus mengatakan waktunya akan tiba. Orang menyembah Allah yang benar tidak lagi di Yerusalem. Tidak lagi di Bukit Gerizim. Orang akan menyembah dalam spirit and truth. Gimana? Tidak lagi di Yerusalem. Tidak lagi di Gerizim. You mau menjadi teladan mengikut Yesus. Ini masalah spiritual. Ini bukan masalah agama. You mau datang setiap hari pun ke gereja. Itu tidak ada gunanya jika sudah tidak mengerti spiritual. You akan ikut aktif di gereja. Sampai ikut PI ke pedalaman Kalimantan atau Irian. Bocai. Jika lo sudah tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dengan spiritual. So what does that mean? Nah, dalam Yohanes pasal 4 tadi disebutkan. Menyembah Allah yang hidup. Harus dituntun Roh Kudus. Oleh karena hanya bisa menyembah dalam spirit and truth. Apa lalu tidak boleh kita kebaktian seperti ini? Tidak boleh kita ada persekutuan doa? Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Boleh-boleh aja. Tapi belajar dari Alkitab dong. Efesus, Laodikia. Efesus itu gereja terbaik di dunia saat itu. Yang memuji Yesus Kristus sendiri. Aku memuji engkau. Oleh karena engkau tidak kenal lelah. Dari 1 jemaat menjadi 7. Berarti PI. Ada buka cabang. Oh hebat. Aku memuji engkau. Engkau tidak mengenal lelah. Sehingga engkau melakukan discipleship untuk jemaat. Sehingga seluruh jemaat ini ngerti teologi ya. Seorang pendeta yang namanya Nikolaus itu lagi khotbah. Langsung ngerti ajarannya sesat ini. Gak bener ini. Hebat kamu. Bahkan kamu rela menderita. Luar biasa kan? Tapi Yesus mengatakan. Tapi kamu tidak mencintai aku. Kamu sudah lama kehilangan first love. Aku akan membuang kamu. Aku akan menyingkirkan kaki diamu. Semua tingkah laku agama itu boleh aja. Tapi jangan berhenti di sana. Itu bukan tujuan. C.S. Lewis itu mengatakan. Semua yang kita lakukan ini. Just persis kita masuk ke ruang tamu saja. Saudara kalau pergi dokter, ada ruang tamu, duduk. Saudara belum masuk ketemu dokter, ya tujuannya tidak tercapai dong. Jadi semua kegiatan rohani itu boleh, tapi jangan mandek di situ. Nah, sederhana toh. Saudara baru masuk ruang tamu ini kata C.S. Lewis. Saudara belum ketemu dokternya. Kenapa sudah pulang? Ini yang terjadi, saudara. Semua gereja besar di dunia, tujuannya adalah membuat gereja makin banyak orangnya. Target. Membuat gedung gereja yang ciamik luar biasa sekali. Target. Padahal Yesus sudah mengingatkan. Lukas pasal 16 mengatakan apa? Ingat pikiran. Jikalau menginginkan sesuatu yang wah, dipuji dunia.
Lukas 16 mengatakan, segala sesuatu yang dikagumi dunia, dibenci Allah. You mau dibenci Allah? Hanya oleh karena punya gedung gereja yang hebat dikagumi dunia. Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan apa? Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. You mau bermusuhan sama Allah? Hanya oleh karena kamu sudah bersahabat. Sampai lurah, camat, semuanya itu kagum gerejamu. Bisa memberikan sembako, bisa apa. Itu masih di ruang tamu, saudara. Yang penting yuk ketemu dia. Dia yang sudah menebus dosa. Jangan mandek di sana. Meskipun semuanya boleh. Pada saat kita itu walk in spirit. Roh Kudus menuntun apa? Nah, kita lihat Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16, itu firman Tuhan ngomong apa? Roh Kudus akan menuntun kamu masuk ke dalam semua kebenaran. Sekali lagi, bukan cuma kebenaran psikologis, bukan kebenaran emosional, bukan kebenaran fisikal, bukan kebenaran rasional. No. Spiritual. Aduh, Pak Yakob itu ngomong kok terus spiritual ya, gitu. Saudara, saya terpaksa harus mengatakan ini. Saudara, 50 tahun lebih, gereja seluruh dunia ini sudah menjadi korban dari budayanya karismatik. Mulai tahun 60-an, karismatik itu masuk Indonesia. Mereka itu kumpulan dari orang yang sebetulnya itu gelisah terhadap gereja yang ada. Sehingga ngapain? Bosen terhadap gereja yang ada. Ayo kita bikin sesuatu yang baru. Nah, bagaimana caranya? Ya gereja yang menyenangkan. Artinya ya. Tanya kepada pemuda-pemuda yang menyenangkan apa? Nyanyi jingkrak-jingkrak, band, luap. Itu yang menyenangkan, saudara. Hati-hati, saudara. Dan gereja seperti itu selalu memakai yang menyenangkan supaya orang datang. Buktinya ada enggak? Ada. Ini menjadi gereja besar-besar luar biasa. Tetapi gereja yang tidak worshiping God. Loh, bagaimana Pak Yakob berani tahu? Saya masuk ke gereja-gereja itu. Tidak ada aturan main lagi. Tidak ada liturginya. Semua nyanyi-nyanyi saja. Semua nyanyi-nyanyi. Meskipun dengerin apa? Dengerin khotbah yang baik. Sampai saya pergi ke gereja yang terbesar aja. Saddleback Community Church. Dari siapa? Rick Warren. Summer itu dia pakai celana pendek. Pakai t-shirt. Kadang-kadang pakai blue jean kerawek-kerawek di sini ya. Yang datang ke gereja oleh karena supaya senang. Boleh minum kopi sambil makan donat. Saya sampai pikir. Ke gereja sandalan. Pendetanya pakai kerawek-kerawek. Saya tanya dia sebetulnya dalam hati. Lu apa enggak ngerti toh? Kalau kamu saja pesta kawin, masa you pakai pakaian kayak gini? Bahkan pergi ke apa? Italian restoran. Ada syaratnya. Pakai suit and tie. You ke gereja kurang ajar seperti ini. Dan sekarang ini sudah acceptable. Seluruh dunia. Mati tidak kita? Jadi ke gereja itu untuk memuaskan apa? Apa enggak boleh drum? Boleh-boleh aja. Oleh karena 2 Korintus pasal 10 kan mengatakan, kamu bahkan makan makanan bakpao yang sudah dipersembahkan berhala pun silahkan. Kenapa? Tuhan kita greater than setan itu. Tak usah takut. Cuma, untuk apa kamu makan bakpaonya itu? Itu pertanyaannya. Jadi saudara, saya bukan anti band, tapi jangan tanya pemuda mengenai gereja. Jangan punya pikiran supaya gereja rame supaya nyeneng-nyenengin mereka. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 itu Rasul Paulus saya mengatakan apa? Dalam rumah Tuhan ada benda-benda yang untuk pekerjaan yang mulia, ada benda-benda yang untuk yang kurang mulia. Ya, kamu pilih aja. Kamu benda untuk yang mulia atau kurang mulia?
Jikalau kamu inginkan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Lalu kalimat Paulus apa? Jauhilah nafsu orang muda. Orang muda tidak punya jati diri. Kok tanya mereka? Orang muda maunya hura-hura. Kok tanya mereka? Orang muda maunya memindahkan band, the metal, dapat masuk dalam gereja. Kok kamu nurut? Ini sudah rusak tidak karukan seluruh dunia. Jika gereja kita pun terpaksa nggak pakai band. Saya tidak anti band. Tapi saya tidak mengerti. Beat dari drum. Tidak mungkin mempertemukan jiwa manusia dengan Tuhan. Tidak mungkin. Sekarang ini di seluruh dunia, gerakan psikoterapi. Itu terapi untuk orang sakit. Oke? Yang dilakukan orang non-Kristen di Harvard, di Yale, semuanya memakai apa? Meditasi. Belajar dari siapa? Dari orang Buddha. Aneh. Karena mereka tahu yang terdalam jiwa manusia itu tidak bisa keluar tanpa ketenangan batin. Ya mau kok apa di dalam gereja gedebukan, tidak mungkin menyembah Tuhan. Jangan kita bertoleran hanya oleh karena saudara pengen supaya pemuda-pemuda saudara tidak keluar. Jangan takut, saudara. Yesus di dalam Yohanes pasal 6 aja ditinggalkan semua orang karena menegakkan kebenaran. You and me, muridnya Yesus atau muridnya daripada motivator yang ingin gathering orang semakin banyak. Hati-hati. Kita berada di dalam persimpangan jalan kayak gini. Jadi pada saat kita itu berpikir, Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya mesti khotbah apa ini? Mazmur pasal 8 ngomong gitu. Tapi saya, Alkitab ini satu kesatuan. Perjanjian baru mengungkap. Gunanya memahami natur sebagai peta dan gambar Allah. Supaya kamu mengerti betapa Allah itu rela mati, mengosongkan diri dan menjadi manusia. Dalam 2 Korintus itu disebutkan, seolah-olah dia menjadi manusia berdosa begitu loh, untuk menyelamatkan kita. Jadi sebagai natur dan manusia, peta dan gambar Allah. Yang terpenting itu adalah spiritual. Ini bukan masalah psychological. Gereja penuh, gereja disukai orang. Gereja-gereja kayak gitu pasti disukai orang. Apa lalu kita anti drum? Juga enggak. Silakan main drum. Tapi jangan nurutin pemuda yang tidak mengerti akan Alkitab. Tidak punya teologi. Mereka hanya punya selera. Selera mau hura-hura. Jangan ikuti mereka. Mari kita bersama itu datang kepada Tuhan. Tuhan, anakku laki-laki, anakku perempuan, pemuda. Tidak punya selera dengan ibadat yang tenang. Ada liturginya, gimana? Mintalah sama Tuhan. Jangan memakai rekayasa dunia. Oleh karena Tuhan itu sedang dealing dengan manusia rohani. Dan kita ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Termasuk melalui ibadat pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua orang lemah. Dan kami bersyukur oleh karena kitab Ibrani mengingatkan kepada kami arti daripada menjadi gambar Allah. Yaitu manusia rohani yang sedang dibentuk menjadi serupa dengan Engkau sendiri. Ini bukan masalah psychological, bukan masalah emosional. Tuhan tolong kami. Supaya kami memahami betapa krusialnya kondisi gereja-gereja di seluruh dunia saat ini. Tolong melalui GKI Greenfield ini. Kami bukan lalu menjadi anti ini, anti itu. Tuhan, kami tidak menginginkan itu. Tapi kami ingin spirit understanding yang mengerti. Sebetulnya gereja bisa terlalu jauh. Dan berhenti hanya di dalam kegiatan-kegiatan agamawi. Yang sebetulnya kosong. Tidak membuahkan apa-apa. Tolong kami.
Dengarkan seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Secara pribadi, ketika saya melewati masa remaja saya di kampus ini, saya merasa ditolong untuk menemukan identitas dan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengalami bagaimana kampus ini membentuk saya secara kognitif untuk membentuk kerangka teologi berdasarkan teologi Reform Injili, serta membekali dengan berbagai kemampuan praktikal pelayanan baik dalam konseling maupun ibadah, serta mengasah spiritualitas saya yang bertumbuh secara otentik sesuai dengan keunikan jiwa yang Tuhan ciptakan. Proses konseling yang saya jalani menolong saya untuk lebih mengenal diri saya, baik kelebihan maupun kekurangan, sehingga saya dapat memperbaiki diri bersama dengan Tuhan. Di samping itu, komunitas STTRI yang ada menolong saya untuk bertumbuh dan belajar menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Bukan hanya memberi pengetahuan dan gelar, STT Reform Indonesia sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinamis dan integratif berkomitmen untuk menolong tiap mahasiswa untuk bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus. Jadi para hamba Tuhan, para pemimpin, dan para konselor profesional yang akan melayani Tuhan dengan relasi dengan Tuhan yang solid dan juga memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan dan juga hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sekadar melayani, bukan sekadar terlibat dalam aktivitas dan memenuhi jadwal. Itulah sebabnya di STT Reform Indonesia ini, setiap mahasiswa akan dimuridkan supaya mereka bisa memuridkan, digembalakan supaya mereka bisa menggembalakan, mereka dibimbing supaya bisa membimbing orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Dan pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang integratif dan holistik, artinya secara konkret, tiap mahasiswa akan dibimbing, dimentor dalam program-program yang ada, dalam pemuritan, dalam konseling pribadi, sehingga mereka boleh bertumbuh sebagai pribadi yang utuh untuk siap melayani Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.